Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dax. Kembali lagi sama gue di Astronaut Universe. Kali ini gue bakal bahas film Blade Runner 2 atau Blade Runner 2049, lanjutan dari film sebelumnya ya. Yang belum subscribe maka subscribe, yang udah subs langsung share-share aja Dax ya ke teman-teman biar semuanya terhibur. Go. Oke, thank you banget yang udah sub dan share. Terima kasih banyak. Kali ini Blade Runner akan sedikit lebih berbeda atau mungkin jauh lebih berbeda ya, karena teknologi perfilmannya sudah jauh dari film yang pertama. Pokoknya sekarang CGI-nya itu keren lah. Sip, langsung ke filmnya. Di opening film ini masih sama dengan film yang sebelumnya, menjelaskan bahwa replikan ini merupakan human android yang diproduksi oleh Trial Corporation yang dilegalkan di planet luar selain bumi. Kekuatan besar yang dimilikinya menjadikannya budak kerja yang ideal. Setelah serangkaian pemberontakan terjadi, produksinya pun dilarang dan Trial Corporation pun bangkrut. 1 tahun kemudian, Neander Wallace yang ahli dalam peternakan sintetis mengambil alih Trial Corporation dengan cara membelinya. Lalu Tyrell Corporation pun berganti nama menjadi Wallace Industries. Kemudian Wallace Industries berhasil menciptakan replikan baru, sebut aja replikan Nexus 8 yang lebih patuh. Meski begitu, masih ada aja replikan lama yang ingin memberontak Dax. Maka seluruh replikan tersebut harus dipensiunkan oleh para polisi khusus, yaitu Blade Runner, disebut Blade Runner. Scene selanjutnya memperlihatkan suasana kota California yang bersetting di tahun 2049. Openingnya gak jauh berbeda dengan film Blade Runner yang kemarin ya. Sementara itu juga terlihat beberapa polisi lalu lalang, seperti polisi LAPD dengan mobil terbangnya menuju suatu tempat. Ternyata mobil LAPD atau polisi itu menuju ke sebuah pertanian, dan terlihat ada seorang pria yang sedang bertani menyadari bahwa polisi tersebut akan ke tempatnya. Setelah itu, polisi itu langsung mendarat aja. Polisinya bernama Kay. Langsung si polisi itu masuk ke rumah pria itu. Singkat story, keduanya bertemu dan ternyata si pria petani itu bernama Shepard. Tapi gue lebih suka manggilnya si Drax ya. Si Drax laku juga ya main film. Ternyata si Drax ini adalah salah satu replikan yang harus dipensiunkan Dax. Sayang sekali ya. Di sini udah ketebak pastinya bahwa si Mamang Kay ini adalah posisi khusus, yaitu Blade Runner. Singkat story, setelah bacot-bacotan dan sedikit interogasi, maka terjadilah baku hantam yang cukup sengit. Si Drax yang udah mau kalah tetap aja nggak mau menyerah Dax. Dan pada akhirnya si Drax pun harus ditonjok, harus dihabisi lah ya. Nah, tapi sebelum mati, si Drax yang sebenarnya pemain Smackdown ini sempat julid sama si Mamang Kay mengenai statusnya, dan juga ngomongin soal keajaiban gitu Dax. Si Mamang Kay ini memang kelihatan jago banget ya dibandingkan si siapa tuh, si Deka tah. Si Deka mah lemah, ini mah rada kuat lah. Sebelum mati, si Drax juga sempat nyindir mau aja jadi babu untuk basmi kaummu sendiri. Dari situ gua bisa nyimpulin bahwa si Mamang Kay ini satu kaum sama si Drax. Berarti si Mamang Kay ini polisi android. Pantas aja jago atuh ya. Setelah perbacotan dan baku hantam itu beres, misi pun selesai Dax. Si Mamang Kay pun bersiap pergi dari sana Dax. Tapi pas lagi laporan ke atasannya, yaitu si ibu-ibu pomade. Gua sebut ibu-ibu pomade ya, soalnya rambutnya klimis kayak pakai pomade. Lalu si Mamang Kay itu menyadari sesuatu. Dia ngelihat ke arah sebuah pohon besar. Singkat story, si Mamang Kay pun memerintahkan drone untuk memindai pohon itu. Benar aja, di bawah pohon itu terlihat ada sebuah kotak kayu yang entah berisikan apa ya, nggak tahu, nggak jelas. Yang pastinya si Mamang Kay disuruh cepat-cepat balik aja, keburu ada badai. Singkat story, si Mamang Kay balik lagi ke markas polisi. Di sana dia dites psikologi gitu, mirip-mirip tes masuk PNS. Setelah itu si Mamang Kay pulang ke apartemennya yang semua tetangganya itu ternyata pada julid karena dia itu robot plastik ya.
Sampai di rumah, si Mamangke bisa rehat dulu ditemani oleh istri hologramnya yang juga produknya dari Welles Industry. Singkat story, si Mamangke yang lagi asik-asik ngerayain anniversary dipanggil lagi ke markas polisi Dax. Nah, di sana si Mamangke dan ibu-ibu pomade serta kru medis lainnya tengah mengotopsi isi yang ada di dalam box yang dibawa sama si Mamangke dari pohon besar tadi. Ternyata box itu berisi tulang belulang Dax. Setelah diteliti, tengkorak itu adalah tengkorak wanita yang tengah hamilnya sesar. Ditemukan pula goresan pada tulang pinggulnya. Jadi pokoknya aneh lah ya, ditemukan kode atau nomor KTP khusus replikan pada tengkorak tersebut. Itu sangat-sangat wow ya, fakta baru yang mencengangkan bahwa seorang replikan bisa hamil Dax. Singkat story, si Mamangke disuruh untuk merahasiakan fakta tersebut dan melenyapkan semua bukti yang ada, termasuk anak dari replikan tersebut. Itu baru perintah ya, si Mamangke juga masih mikir-mikir dulu. Lalu si Mamangke langsung capcus meluncur hayu ke kantor pusat Welles Industry. Di sana dia nyari dulu informasi mengenai replikan tadi Dax. Setelah bacot-bacotan sama pegawainya Welles Industry, ternyata dia dikagetkan sama wanita yang bernama Luf. Ngakunya dia wakil dari Tuan Welles. Dia pun menghampiri si Mamangke. Lumayan lah, di sini dia ngasih sedikit informasi mengenai memori si replikan yang waktu itu dites IQ sama si Mamang DKT ya. Udah tahu kan, kalau yang nonton film sebelumnya maka pasti udah tahu lah. Udah pasti ini mah yang dimaksud adalah si Rachel Dax. Dan kejadian ini udah lama banget ya, dari 2019 sampai 2049. Bayangin tuh berapa lama. Setelah kejadian tersebut, si Mamangke sempat ngehulang tarik alias berpikir keras dengan kejadian-kejadian janggal yang baru terjadi ini. Dia pun mencari-cari informasi, balik lagi ke rumah si Drax. Lalu dia halu gitu tentang sebuah ingatan buatan dan menunjukkan tanggal atau kode 61021. Setelah itu si Mamangke pun ngebakar rumahnya, soalnya kan diperintah juga sama si ibu pomade. Scene pun beralih ke si Luf yang mau nyuri tengkorak barang bukti. Singkat story, berita mengenai replikan yang bisa melahirkan anak pun bocor kemana-mana. Dunia dibuat gempar dah. Selalu si ibu pomade pun stres harus mikirin kasus ini. Dan si Mamangke sedikit bercerita mengenai ingatan masa kecilnya. Setelah itu si Mamangke masih mencari informasi ditemani istri hologramnya. Niat hati sih mau mencari DNA yang merujuk pada tanggal 6/10/21 ini. Intinya si Mamangke menemukan petunjuk dari 2 DNA yang sama. DNA anak perempuan yang diinisialir udah mati dan DNA anak laki-laki kembar tuh ya. Setelah dapat info dan dirinya langsung meluncur ke TKP, sempat problem lah di situ ya, ada baku hantam sedikit. Pokoknya dia ingin cari sendiri info tentang anak yang hilang. Setelah kampret-kampretan dan bacot-bacotan terjadi, si Mamangke dan istrinya nyangka kalau si Mamangke sendiri adalah anak laki-laki itu Dax. Wow. Yang maksudnya anak yang dilahirkan oleh si replika itu, si Rachel ya. Langsung di situ si Mamangke galau dan nyetel lagu Kangen Band. Beralih ke scene selanjutnya memperlihatkan seorang dokter yang bernama Ana. Lalu si Mamangke mau curhat gitu karena si ibu dokter ini merupakan orang ahli dalam kasus ingatan-ingatan gitu ya. Dan dia juga bekerja untuk si Welles Industry. Dia lagi di karantina, lagi WFH. Si Mamangke memperlihatkan ingatan dan si ibu dokter ini tiba-tiba nangis. Nggak tahu tuh, galau juga mungkin ya gara-gara ingatan lagu Kangen Band. Pokoknya scene itu nggak diperlihatkan kenapa mereka nangis. Yang intinya ya hanya mereka aja yang tahu ya. Singkat story, si Mamangke ini ditangkap polisi dan dimarahin si ibu pomade Dax. Dan ternyata si Luf yang asistennya dokter Welles pun dia mencari juga informasi secara diam-diam. Agar tidak bisa dilacak sama si Luf, maka si Mamangke pun mengusahakan sesuatu lah ya, kayak membuat pengecohan gitu. Setelah mendapatkan informasi yang penting, maka si Mamangke itu langsung capcus menuju tempat asal kode 61021 yang berasal dari ukiran kuda kayu. Intinya si Mamangke ini ingin mencari kebenarannya melalui ingatan yang ditanamkannya. Apakah itu adalah ingatan buatan atau ingatan asli si Mamangke ini?
Dan scene pun memperlihatkan bahwa si Luffy yang asistennya Dr. Wallace itu sedikit barbar dan baku hantam sama si ibu Pomade. Lalu berhasil membunuh si ibu Pomade itu. Kasihan ya. Si Luffy akhirnya tahu keberadaan si Mamang K, Dax, dan kayaknya mau menyusul. Singkat story, si Mamang K sampai di Las Vegas kayaknya, Dax. Akhirnya di sana si Mamang K bertemu dengan si Mamang Deka. Nah, cukup nyambung ya, karena di film sebelumnya di akhir-akhir scene-nya itu si Mamang Deka dan si Rachel itu kawin lari. Setelah bacot-bacotan antara si K dan si Deka, si Luffy dan anak buahnya berhasil menemukan mereka, Dax. Baku hantamlah mereka dan juga memperlihatkan istri hologramnya pun mati. Singkat story, si Mamang K diselamatin sama si replikan-replikan yang ternyata teman-temannya si komplotan pemain Smackdown itu, si Drax ya. Lalu si Mamang K menemukan fakta bahwa anaknya si Mamang Deka dan si Rachel ternyata perempuan, Dax. Salah sangka tuh si Mamang K. Singkat story, si Mamang Deka disekap oleh Tuan Wallace untuk menanyakan kebenaran tentang anak Mamang Deka itu. Setelah perang bacot-bacotan, singkat story, si Mamang Deka dibawa pergi sama si Luffy entah mau kemana tuh. Si Mamang K tak tinggal diam di situ. Doi langsung capcus meluncur menyusul si Mamang Deka. Lalu si Mamang K berhasil nyusul dan tiba di belakang pesawat si Luffy. Langsung aja Doi menghantamnya. Nyangsanglah pesawat mereka. Si Luffy dan si Mamang K pun baku hantam di situ, Dax. Si Mamang Deka masih terjebak di dalam pesawat. Ya, pada akhirnya si Luffy yang mau nyerang si Mamang Deka berhasil dilumpuhkan oleh si Mamang K. Keduanya pun berhasil selamat, Dax. Scene pun beralih ke tempatnya si Bu Dokter tadi. Dan si Mamang K pun mau mempersilahkan si Mamang Deka untuk menemui Bu Dokter. Nah, ternyata anaknya si Mamang Deka teh Ibu Dokter itu, dah. Selesailah kasus ini ya. Kebenaran pun terungkap. Film pun berakhir. Jadi setelah 30 tahun akhirnya si Mamang Deka bisa bertemu putrinya yang disembunyikan. So sweet ya. Jadi ya, film ini adalah perjalanan panjang menemukan buah hati yang hilang, dah. Serda seru ya. Gimana menurut kalian? Silahkan bila ada teori-teori tentang film ini tinggal coret-coret aja di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.